Sejak dilahirkan, manusia diberikan kesadaran yang kita sebut sebagai self. Hanya dengan self-driving, manusia bisa mengembangkan semua potensinya dan mencapai sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Selamat pagi teman baca Suara Merdeka, semangat pagi, salam sehat. Perkenalkan dulu, saya Gunawan Permadi. Nah, teman-teman, pagi ini kita akan melihat, melongok sebentar buku yang sebetulnya sudah sangat laris. Buku ini karya Profesor Dr. Renald Kasali. Teman-teman sudah sangat paham, Renald Kasali ini adalah pakar manajemen, pakarnya manajemen perubahan. Beliau guru besar di kampus di Jakarta, Universitas Indonesia. Beliau juga mengelola sebuah komunitas yang bernama Rumah Perubahan. Nah, buku ini berjudul Self-Driving, menjadi driver atau passenger. Cukup tebal, 270 halaman, tetapi jangan khawatir karena pembahasan Prof. Renald Kasali ini sangat enteng. Bahasa-bahasanya ringan, enteng, tetapi isinya dalam. Buku ini laris, bestseller karena sudah dicetak ulang sampai dengan yang ke-25 pada tahun 2021. Kenapa kita perlu membaca buku ini, teman baca Suara Merdeka? Ya, karena kita sebagai anak-anak muda, kita sebetulnya dituntut untuk menjadi agen perubahan. Nah, untuk menjadi agen perubahan ini, sikap mental yang dibutuhkan adalah menjadi driver mentality, seperti yang dikatakan Prof. Renald Kasali dalam buku ini, bukan passenger mentality. Apa itu driver mentality? Mentalitas sebagai sopir. Jadi sopir itu memegang kendali. Ketika teman-teman mengendarai mobil atau sepeda motor atau kendaraan, pada posisi penumpang itu bisa santai, bisa makan, bisa minum, ngobrol, bercanda, bahkan ngantuk ataupun tidur. Itu mental penumpang. Nah, mental driver itu dia harus tahu jalan, dia harus persiapan, dia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang, dia tidak boleh tersesat. Nah, untuk mencapai menjadi driver mentality itu dibutuhkan banyak tahapan. Nah, disinilah teman-teman perlu membaca buku ini. Kenapa? Karena ketika kita ini berada dalam satu perusahaan atau dalam satu komunitas atau kelompok, yang dibutuhkan sekarang ini adalah orang-orang yang punya mental driver. Baik itu untuk mendrive diri sendiri, mendrive orang lain, dan selanjutnya adalah mendrive bangsa dan negara. Maka diri kita, orang lain, kelompok, perusahaan, dan kemudian juga bangsa dan negara itu tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada yang mendrive, yang mengendalikan, yang memimpin. Nah, untuk itulah Prof. Renald Kasali dalam buku ini membabarkan bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan mental driver itu dan bukan mental penumpang. Nah, ini contoh ya. Contoh di bab 2 misalnya, Prof. Renald Kasali membahas secara menarik sekali bahwa sebetulnya kita sebagai manusia itu sudah mendapat karunia, sudah given, mendapat karunia sebagai driver. Manusia diberi kemampuan untuk mengendalikan, untuk mengelola hidup mereka. Yang diberikan oleh Tuhan pencipta, sang pencipta itu adalah semua bekal yang dibutuhkan untuk menjadi driver, bukan untuk menjadi penumpang. Nah, di dalam buku ini dicontohkan banyak sekali ya tokoh-tokoh seperti misalnya Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini sedari muda itu sudah menjadi pembaru. Jadi mental drivernya itu sudah kuat. Kemudian Gus Dur yang disebut oleh penulis buku ini, Pak Renald Kasali ini sebagai kiai perubahan. Ya, dari sini ya, kita bisa belajar ya, bagaimana caranya supaya bisa mencapai mental driver itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itulah yang
kemudian dijelaskan oleh Prof. Renat Kasali ini. Misalnya ini, ya kita baca ya, bab 6, disiplin diri. Disiplin diri itu bagian dari untuk kita mencapai mental driving. Dan itu semuanya itu harus dilatih. Ini di halaman 130 misalnya, kita coba lihat halaman 130. Menarik sekali si Pak Renat Kasali ini menggambarkan bagaimana kita semua ini harus berlatih. Bagaimana caranya untuk berlatih? Banyak latihan yang bisa kita bangun untuk mendapatkan self disiplin. Contohnya ini, ya, contoh ini baru contoh yang disampaikan oleh dalam buku ini. Tetapkanlah sasaran. Jadi hidup itu harus punya sasaran. Bangun tidur, kata Prof. Kasali, kita harus sudah punya target. Kita harus punya sasaran. Sasaran apa yang mau kita tuju hari ini? Nah, itu adalah latihan dari disiplin. Kemudian setelah menetapkan sasaran, pelajari aturan-aturannya. Kita nggak bisa main tabrak sana tabrak sini. Seperti di lalu lintas, kita harus paham aturan lalu lintas. Begitu pula ketika kita ingin mencapai sasaran, maka pelajari dulu aturan-aturannya. Kemudian buang perilaku buruk. Orang-orang yang ingin mendapatkan disiplin diri harus bisa mendeteksi kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, lalu perlahan-lahan membuangnya dengan mengubah sikap. Nah, jadi teman-teman, coba kita introspeksi, kebiasaan buruk apa sih yang selama ini ada dalam diri kita, dalam perilaku kita. Misalnya, bangun tidur, kita tidak langsung turun dari tempat tidur. Kita masih ngolat-ngolet, kita masih ngelamun sana-sini, cari-cari HP, kemudian scrolling, ya, lihat-lihat Instagram, waktu sudah terbuang 30 menit atau mungkin lebih. Nah, itu kebiasaan buruk yang harus dibuang. Kemudian menjadi manusia yang bertanggung jawab, dan yang terpenting adalah manajemen deadline. Nah, ini salah satu contoh yang dijelaskan oleh Prof. Renat Kasali. Jadi bukunya ini tebal, 270 halaman, tetapi isinya pembahasannya itu ringan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir membaca buku ini bukan buku textbook. Ini adalah ringkasan pengalaman Prof. Renat Kasali ketika dia menjadi guru, menjadi fasilitator, menjadi agen untuk mengubah anak didiknya. Ya, karena memang ya seperti survei yang diikuti beliau ini, sebagian besar mahasiswa, siswa di kampus itu memang dididik atau secara tidak sadar itu dibentuk untuk menjadi penumpang, bukan untuk menjadi driver. Maka untuk kita mencapai kesuksesan, jadilah driver. Punyailah mentality driver. Dan untuk itu, bacalah buku ini. Dari buku ini mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman, mendorong teman-teman untuk membeli buku ini dan membaca, dan kemudian kita bersama-sama menjadi pribadi yang sukses, yang berhasil, yang bisa memimpin diri sendiri, memimpin masyarakat, dan memimpin bangsa dan negara. Terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa pada sesi baca buku berikutnya.